Untuk acara selanjutnya, sambutan dari tuan rumah Presidium GMKR Jawa Barat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Mehmet Hakim. Waktu dipersilahkan. Cek 1. Oke, yang wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwasanya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, yang berkah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertama barangkali saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim GMKR Jakarta ya, dipimpin oleh Pak Narko, Pak Marwan, Pak Darto, Pak Nur, Pak Mur dan Pak Nur Nur Syam dan juga Pak Sony ya. Alhamdulillah Jakarta sini kelihatannya dekat, tapi kalau lagi macet bisa 6 jam ya. Dan juga teman-teman di Jawa Barat, ini saya lihat dari berbagai harokah, terima kasih atas kedatangannya. Cuman saya nggak lihat Kang Diki, ini kemana Kang Dikinya? Sakit. Oh alhamdulillah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Kang Diki ya. Profesor Ana, Profesor Herman nggak kelihatan ya? Ya? Bukan perusahaan, ada Pak Hermannya belum? Okay. Terima kasih, ini dari Apip Jabar juga ada Bu Nur CS ya, dan lain-lain ini yang nggak bisa saya sampaikan satu-satu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang bersejarah barangkali ya untuk Jawa Barat, karena pada hari ini akan dikukuhkan atau akan dibentuk pengurus GMKR Jawa Barat. Jadi GMKR pusat sudah lama, beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggalnya, tanggal berapa? 10 Februari yang lalu ya, tahun 26, dan sekarang di Jawa Barat, dan di tempat lain sudah ada terbentuk. Di Jawa Tengah, Solo Jawa Tengah atau Solo aja? Solo Raya, jadi bukan Jawa Tengah ya, masih kota aja itu ya. Alhamdulillah ada beberapa hal yang barangkali ingin saya sampaikan juga, barangkali bisa nanti dibahas atau diperhatikan juga oleh pengurus GMKR pusat. Pertama, dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat, itu minimal ada 3 kedaulatan yang sekarang sudah tidak lagi di tangan rakyat. Pertama, kedaulatan ekonomi, itu sudah lama. Kedaulatan politik, kita dirampok sama partai. Kedaulatan hukum, dirampok juga sama polisi, kejaksaan, hakim, ya, dan lain-lain, ya, yang terkait dengan hukum. Bahkan ada juga advokat yang ikut merampok di sini, ya. Dan itu juga tidak kurang jumlahnya ya. Jadi PR GMKR ini sungguh berat dan banyak ya. Kekuasaan oligarki ini jangan, banyak orang masih bingung ya. Kalau saya lihat sih ada oligarki sipit, ada oligarki hitam ya. Mangga silakan Umi. Ini nggak bisa dianggap enteng ini. Dan mereka semuanya mendukung orang-orang gila perebut kekuasaan ini. Ya. Kemudian partai sebagai perompak kedaulatan sekarang masih enak-enak aja. Makanya jangan heran kalau misalnya ada undang-undang perampasan hak itu nggak jalan-jalan. Pokoknya semua undang-undang yang terkait dengan
yang terkait dengan kesejahteraan karyawan, kesejahteraan rakyat, itu pasti ada hambatan di sana. Omnibus Law itu alat penindas untuk para usahawan kita, para karyawan kita, ya, rakyat kita secara umum, dan itu juga sampai sekarang belum dikutuk-kutik, ya. Kemudian ada juga pejabat, aparat, dan politikus peliharaan oligarki. Ini juga nggak main-main ini, begitu banyak. Nah, kita harus mulai dari mana? Mohon nanti pusat memberikan arahan. Apa kita mulai dari atas dulu, atau dari bawah, atau serentak, ya, atas bawah sama-sama gerak. Kemudian ada Cina rakus. Cina nggak semuanya jelek, ya, ada yang baik, tapi yang rakusnya lebih banyak. Ini sering membeli pejabat, membeli aparat, membeli politikus. Kita tahu, orang-orang yang tahu, cuman tidak bisa membuktikan. Nah, apakah ini juga menjadi sasaran GMKR? Sebagai gerakan harusnya ada gerakan. Ini berbeda dengan aliansi, berbeda dengan forum komunikasi dan lain-lain. Gerakan tuh harus ada gerakan. Di mana anak buahnya? Berapa orang jumlahnya? Ini belum terstruktur dengan baik. Saya kira hari ini harus kita mulai mengumpulkan orang-orang yang masih menginginkan Indonesia tercinta ini berjalan dengan baik, ya. Kemudian bagaimana yang terkait dengan perompak dan pencuri kedaulatan rakyat ini, mulai dari daerah dan pusat, kita mulai usut. Saya tidak tahu gimana caranya nih, ya, mungkin para advokat, para ahli hukum mengerti ininya. Kemudian bagaimana cara menyingkirkan seluruh politisi busuk, aparat busuk, pejabat busuk, dan ini dominan, ya. Dan para pelindung oligarki, ya, mulai dari para menteri di lingkungan istana sampai dengan kepala desa. Ini semuanya mengerikan, ya. Kemudian ada salah satu klausul dari GMKR adalah mendesak presiden agar membuat mengendalikan korupsi. Saya nggak terlalu yakin, ya, karena di sekitar presiden sendiri itu menteri-menteri yang terindikasi korupsi banyak. Bahkan ada koruptor terbesar di dunia dilindungi juga oleh presiden, ya. Jokowi itu level dunia tingkat kedua tuh, nomor 2 terbesar di dunia, itu masih dilindungi. Kenapa ijazah Jokowi sampai sekarang udah hampir 2 tahun ini mandek? Pasti ini terkait dengan istana juga. Jadi udah jelas ini polisi pelindungnya, tapi kita semua pura-pura ya semuanya ikut hukum aja. Ya, kalau hukumnya kayak gini kan nggak jalan. Harus ada gerakannya. Gerakan apa yang bisa untuk memperbaiki Indonesia ini? Kemudian ada baiknya presiden didesak untuk membuat program pengendalian korupsi dan penegakan hukum sebagai program prioritas. Nah, kalau sudah diprioritaskan seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, itu jalannya sudah lebih mudah, lebih ini. Tapi apakah kita masih bisa berharap dengan presiden? Saya juga tidak tahu, ya. Tapi kita kalau tidak salah sudah sepakat memberi waktu presiden sampai 2 tahun ini. Setelah itu baru kita mulai berbuat sesuatu, ya. Kemudian yang terakhir adalah ini dari dulu nih, dari petisi 100 tangkap Jokowi. Kok susah amat? Ya ternyata memang istana ikut melindungi, polisi ikut melindungi, tentara juga ikut melindungi. Nah gimana? Dan banyak juga advokat ikut melindungi, bahkan ikut bermain di dalamnya, ya. Jadi PRI ini nggak akan selesai. Kalau waktu zaman Pak Harto dulu, Bung Karno dianggap bersalah, tidak diadili, tapi ditahan.
ada actionnya. Ya, Pak Harto tuh kan sama-sama Jenderal Bintang 3 dulu ya. Pak Prabowo juga sama Jenderal Bintang 3 juga, kemudian tingkat 4, akhirnya sama Bintang 4. Tapi ada action menahan Bung Karno ya sampai selesai, sampai wafatnya. Nah, yang sekarang ini nggak jelas. Padahal kalau tidak salah sekarang udah ada 6 menteri yang menyebutkan bahwa dia setor kepada Jokowi, korupsi karena disuruh Jokowi. Ada 1 direktur utama. Kemudian ada juga terduga yang bilang bahwa dari Hankam itu memang dia disuruh Menteri Pertahanan, waktu itu masih Pak Ria Mizar, disuruh Jokowi ya. Jadi ini bukan main, sudah ada 7 menteri, terus polisi diam aja karena nggak disuruh oleh istana. Jadi penegakan korupsi ini kan bohongan aja. Nah, ini bagaimana gerakan merebut kembali kedaulatan ini supaya bisa benar-benar ada hasilnya gitu. Tidak hanya sekedar deklarasi, tidak sekedar hanya pidato, orasi, tapi ada action. Ya, saya yakin dengan mengajak para pemuda di lapangan itu banyak yang akan ini. Saya ambil contoh Iran. Iran perang dengan Amerika Serikat. Presidennya minta supaya siapa yang mau ikut dalam waktu enggak lama itu 6 atau 7 juta siap untuk berjihad. Dan merebut kembali kedaulatan rakyat ini adalah jihad. Ya, jihad fisabilillah. Membela negara adalah jihad. Membela agama adalah jihad. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, tinggal bagaimana kita ya akan mulai dengan gerakan-gerakan ini. Ini bukan gerakan makar. Memperbaiki negara itu memang seharusnya ya. Kemudian Gibran itu juga terduga korupsi. Sudah jelas itu dilaporkan. Ya, sudah jelas itu dilaporkan oleh Kang Ubed. Ya. Sehingga harusnya KPK mengurusnya. Nah, ini kan enggak. Siapa KPK? Ya polisi lagi ketuanya. Ya maaf, polisi juga ada yang baik, kayak Pak Ugro misalnya. Baik, ya. Tapi lebih banyak yang ya agak error, ya. Saya kira itu saja barangkali apa yang disampaikan ini sebagai tuan rumah supaya ini menjadi bahasan dan bukan hanya bahasan tapi jadi gerakan yang sebenarnya gerakan. Kalau kita undang dari seluruh negeri ini yang jumlahnya 280 juta orang, masa sih nggak ada 10 juta orang yang daftar untuk berjihad, membela negara, membela agama ya. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Mehmet sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya sebelum berlanjut, saya akan memanggilkan nama-nama yang akan saya panggil untuk menempati tempat kursi di depan. Pak Dindin Maulani Esa, mangga. Dr. Mehmet Hakim, Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo, Brigjen TNI Purnawirawan Kun Priyambodo, Diki Ahmad SH, Insinyur Agung Subur, Insinyur Tito Rusbandi, Luciana Mulia, dan Nur Alam SH MSC. Mangga dipersilakan untuk duduk di depan. Baiklah, acara selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dindin S. Maulani SH, yaitu proses pembentukan GMKR Jabar. Mangga Kang Dindin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa hadir di sini. Khususnya juga teman-teman kita dari Jakarta, dari luar Kota Bandung juga hadir pada siang hari ini. Saya tentu harus pertama-tama tentu mengucapkan terima kasih kepada yang punya gedung ini, gedung dakwah Anas, pimpinan Bapak Kiai Haji Atian Ali. Mudah-mudahan nanti siang beliau bisa hadir karena ada satu acara sesi kedua, satu lagi yaitu HBH Gaum. Mudah-mudahan beliau hadir. Tapi saya juga harus menyapa Bapak-bapak Ibu sekalian, terutama dari Jakarta ini. Saya mohon maaf karena Pak Narto, Pak Marwan, 1 tahun terakhir ini saya jarang hadir di Jakarta karena sedikit faktor kesehatan. Faktor maklum lah, faktor U itu, faktor U. Pada hari ini hadir alhamdulillah Bapak Mayor Jenderal Sunarko, ada juga Bapak Laksamana Muryono di sini hadir juga, ada Bapak Brigjen Sudarto hadir, Pak Dr. Marwan Batubara juga hadir, Laksamana Bapak Sony, maaf Pak, jarang ketemu jadi lupa. Bapak Laksamana Bapak Sony ya, ada Kolonel Nur Sam ya, Bapak Kolonel Nur Sam. Oh ya, Bapak Mursalim itu mah pasti hadir lah biasanya, karena beliau biasanya juga bawa pasukannya, dan bapak-bapak ibu barangkali ibunya nggak ada yang dari Jakarta ya. Yang lainnya yang bisa hadir, terima kasih sudah bisa hadir. Di sini ada beberapa tokoh ya, ada tentu saja ada Prof. Ana yang selalu hadir ini ya. Prof. Ana walaupun sudah di atas saya usianya, tapi beliau siap hadir dalam sebuah forum, dan kalaupun dia harus turun ke jalan dia biasanya hadir juga. Saya bisa melihat. Terima kasih Pak Prof. Ada juga Maipah tadi ya, sesepuh Jawa Barat. Maipah itu 80 lebih usianya. Mana Maipah di ujung? Tadi hadir datang beliau ya. Ini beberapa tokoh nanti akan diperkenalkan juga oleh Kang Sapri ya. Karena ini semuanya dari Gaum. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, kehadiran MKBR Jawa Barat itu sebetulnya terus terang tidak mudah lahir begitu saja. Terus terang. Kenapa? Karena bukan soal trauma. Ya. Kita ini banyak organisasi yang sudah muncul lebih dulu ya, di tingkat nasional. Petisi 100 ya, para tokohnya semua hadir di sini ya. Petisi 100, ada tokoh yang juga ulama lah ya, terkenal begitu. GPR juga pernah hadir ya. Pak Rizal itu Pak Din Samsudin kalau nggak salah ya. Ada kami, kurang di mana Pak GN, kami hadir semua. Kita juga di Jawa Barat semua ngikut untuk mendukung gerakan-gerakan organisasi yang kita harapkan tadinya untuk bisa melakukan suatu perubahan ya. Itu berapa tahun ke belakang. Tapi karena kodratullah aja, karena memang kalau belum mengizinkan ya, posisi kita masih berjuang seperti ini. Saya pikir GMKR bukan MKBR ya. Saya juga kadang-kadang MKGR lagi diprotes sama Pak Mehmet. MKGR apa? Golkar, oh iya. Ini GMKR ya. Gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Mehmet. Bahwa saya berharap bahwa GMKR ini nanti di Jawa Barat ini betul-betul memberikan sebuah
motivasi dan memudahkan sebuah jaringan untuk sebuah pergerakan pusat dan daerah. Itu yang paling penting. Kalau bicara gerakan di Jawa Barat, Pak Marwan, Pak Sunarko udah tahu persis. Namanya gerakan umat melawan ketidakadilan, itu harokah dan pergerakan-pergerakan itu banyak sekali. Kita terkumpul ada hampir 50 ya. Allahu Akbar. Jadi hampir 50 Pak. Jadi kalau di kita nggak perlu lagi membentuk. Ini sudah ada di forum Gaum. Ya. Forum Gaum inilah yang memfasilitasi teman-teman pergerakan dengan segala macam organisasi ada di dalamnya. Ketika GMKR muncul, itu dipertanyakan, itu makhluk apa lagi? Ya barang apa lagi gitu. Di kita di sini udah banyak, ada 50. Nah, sehingga akhirnya kita sepakati GMKR kita tetap harus hadir untuk memudahkan komunikasi, konsolidasi pusat daerah. Itu saja yang penting, ya. Bahwa nanti kalau bicara gerakan nasional, ya mungkin GMKR inilah yang harus lebih bisa cepat ya mengkomunikasikan di kalangan kita. Di sini ada Gaum untuk barangkali bisa merespon itu, atau sebaliknya. Dan barangkali di daerah-daerah lain juga sama. Itu awal dari sebuah persiapan yang nama-namanya juga punten maaf ya. Kalau nama-namanya ya masih yang ini juga gitu, ya kan? Ini nama lama juga Pak, nama lama juga. Tapi di semua memang kita usahakan menjadi sebuah mewakili ya dari harokah dan perkumpulan gerakan yang ada di Jawa Barat ini. Kita usahakan untuk itu hadir, ya ada di sini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini lebih memudahkan sebuah komunikasi, konsolidasi, dan ujungnya tadi yang kata Pak Mehmet, bagaimana melakukan sebuah gerakan untuk hal-hal yang masih kita harus perjuangkan, masih agak panjang. Mudah-mudahan sudah rada-rada pendek itu Pak Sunarko ya. Nanti ini terserah Pak Purnomo nih nanti. Ya Pak Purnomo sudah banyak nih cerita ya kan, bahwa ya jangan terlalu lama Pak Dinin 2 tahun ya 2 tahun itu mah itu mah info Ibu Koni saya bilang ya, kita tidak tahu kapan, besok, lusa, 1-2 bulan lagi, pada posisi 2 tahun kita nggak tahu, dan siapa yang menyelenggarakan dan ada sesuatu perubahan kita juga nggak tahu. Saya bukan merasa bahwa GMKR kita yang hadir di sini tidak bisa menggerakkan, bukan itu. Paling tidak motivasi konsolidasi itu yang paling penting. Aika mau gerakan ujuk-ujuk ke sekian juta mah, Pak Narto, kita ini udah aki-aki semua, kebanyakan ya kan. Tapi kalau bicara motivasi, sebuah konsolidasi ini sangat mungkin. Sehingga ke depan teman-teman kita di Jawa Barat berharap turun ke bawah. Ke samping ada Gaum sudah sip lah ya. Ke bawah ke lebih yang muda lagi, ada mahasiswa, ada segala macam, ada buruh, dan sebetulnya jaringan itu sudah ada. Saya berlanjut bahwa itulah sebuah proses di Jawa Barat ya, dan saya harus infokan kebetulan untuk GMKR Jawa Barat sudah disepakati ada koordinatornya bertiga untuk memudahkan saja, ada Pak Mehmet Hakim, Dr. Mehmet Hakim, ada Insinyur Agung Sabur, punten, di mana? Pak Agung Kepala itu. Pak Agung itu dari ITB, dia juga pegang beberapa organisasi. Kalau Pak Mehmet Hakim tadi, APIB-nya sudah hampir seluruh Indonesia ada, ya kan? Beliau sudah ada beberapa cabang seperti MBG begitu ya. Ya kalau Pak Mehmet nggak kalah sama Prabowo, dia lebih dulu lah, ada beberapa seluruh Indonesia APIB ya. Sampai HP saya ini penuh dengan, bukan penuh dengan grup yang lain, udah dengan grup lain udah penuh. Tiba-tiba muncul seluruh APIB saya Indonesia masuk di dia, pandaieta. Cia atau Jawa Barat aja pusat sih Pak Mehmet. Ya, Pak Mehmet Hakim, ada juga Pak Brigjen Hidayat Purnomo. Ya, ini beliau orang Bandung,
orang Jakarta mukim di Bandung. Karena dia sering bolak-balik ke Jakarta, Pak. Alasannya memang saya tahu persis, paling tidak beliau setelah berhenti dari apa sih namanya Pak Pur? Baisme sudah lama lah. Ini yang terakhir tuh BGN ya. GBN, Gerakan Bela Negara ya. Jadi dengan alasan Gerakan Bela Negara di pusat beliau jadi lebih mudah gitu ya. Pulang pergi Bandung Jakarta. Beda dengan saya agak susah. Sama nyonya beliau agak gampang gitu karena dia di pusat gitu. Dan kebetulan di FKPPI ya di FPPI ya Jakarta kan. Jangan sampai Pak Sugeng ada nggak? FPPI kalau nggak salah Bandung ya. Pak Sugeng ya. FKPPI. FPPI. Ya, FPPI. Saya juga ini sering lupa. Punten sering lupa. Ini di sini aja. Ada tokoh senior juga dari mantan TNI ya. Yang juga banyak merangkul beberapa tokoh sipil sehingga menggabungkan kolaborasi organisasi antara sipil dan mantan TNI, Bapak Mayor Jenderal Dedi S. Budiman. Mana tadi? Saya lupa nih. Berdirilah Pak Dedi. Mana? Dan beliau itu biasanya memang mojok Pak. Selalu di mana-mana beliau mojok. Tapi kalau kalau sudah bicara beliau ujungnya begini aja nih, cut. Ujungnya tak gitu. Ya, terima kasih Pak Dedi, banyak juga kegiatan Pak Dedi di Bandung, di Jakarta ya. Saya juga sering diajak-ajak, ada beberapa organisasi yang beliau juga pegang teman-teman. Dilanjut dengan Brigjen Kun ya, Pak Priambodo ini ya. Sama, dan saya minta di sini formasinya dari mantan TNI jangan satu, tadinya cuma satu ya. Dengan segala hormat saya harus memaksa Pak Kun untuk bisa hadir di GMKR ini. Pak Kun ada Ustadz Diki Barkin ya. Ustadz Diki ini punya kebetulan beliau masih kurang sehat, tapi ada wakilnya nanti diperkenalkan Pak Sapril. Agak sakit kurang ini. Beliau adalah salah satu aktivis ustadz plus aktivis gitu ya. Sebab setiap sebuah gerakan atau kegiatan kita selalu beliau hadir, bahkan ke Jakarta selalu beliau hadir, datang, dan biasanya bawa bis sendiri beliau hadir. Beliau punya pesantren kebetulan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Pak Ustadz Diki. Kang Tito Rusbani, ini kan Insinyur Tito Rusbani ini aktif sekali, bapak-bapak, ibu, selalu hadir. Jakarta juga selalu hadir. Cuma beliau kemarin ada gangguan kesehatan. Kalau tidak salah ada ke luar kota hari ini, ya. Beliau memang agak pulang umroh, pulang umroh nggak salah, agak sakit. Beliau begitu sembuh ada ini ke luar kota. Beliau ini angkatan dan selalu backup almarhum Riza Ramli, ya. Di sini ada Pak Sapri juga, ada teman-teman, ada Uda Ilian, ada ya, kita 778 selalu hadir dengan KPI-nya ya, Pak Tito itu, Komite Peduli Indonesia. Ada Bu Nur Alam, SIMAC. Pak Ibu Nur ini, karena beliau punya background hukum, kalau bicara hukum lebih banyak nuansa politisnya jadi gitu ya. Kadang-kadang lupa ada aturan apa yang ini. Ibu Nur selalu mengingatkan selalu. Dan ini penting orang-orang yang masih mengingatkan permasalahan-permasalahan hukum kita ketika kita melakukan sebuah gerakan.
supaya tidak dikriminalisasi. Itu yang penting. Ada Ibu Nur di sini, ada Bu Lucy, ya. Maaf, Ibu Lucy ini juga masuk di ini. Tapi ada MC yang sudah siap, kayaknya berhalangan ya. Jadi beliau ini memang sering merangkap Ibu Lucy ini. Bu Luciana ya, termasuk di ini, di presidium. Ada Ustadz Amin Buhairi. Sekarang dalam minggu-minggu terakhir ini beliau agak minta izin karena ibu dan orang tuanya sakit, jadi harus di ini. Ada Ibu Ida Farida. Mana Ibu Ida Farida? Di belakang. Ibu Ida ini. Ini Ibu Ida ini ya susah lah kalau kita nggak dibantu ibu-ibu, terutama Bu Ida, rada-rada pelit dikit sebagai bendahara memang bagus, ya. Cuma alhamdulillahnya kalau kekurangan selalu aja ada. Bawa rezeki ini Bu Ida. Selalu kalau kekurangan ada aja gitu ya. Dan ada Kika Purba, mana Kika? Di bawah. Mana? Bu Ida. Kika mana? Naik dulu dong. Sebentar naik dulu. Ini harus diperkenalkan. Naik dulu sebentar. Jadi ada 9 presidium dibantu sekjen, ada wakil sekjen, ada bendahara. Ya. Mana Ibu Ida cepat. Ini Ibu Ida yang selalu mendampingi bukan hanya dalam forum begini, forum apa namanya? Forum demonstrasi aja. Bayangin, demonstrasi itu kan nggak perlu ada bendahara. Ngapain gitu kan, semua sudah bekal. Beliau ini ketika ada forum demonstrasi pun juga hadir gitu. Ya, beda ya. Selalu hadir beliau, karena selalu bilang nggak pernah banyak bicara segala macam. Yang penting beliau ini selalu memantau kekurangan makanan enggak nih teman-teman kita. Iya, ya kan ada demonstrasi kita nih capek, panas segala macam. Ya kalau nggak ada yang nyiapin seperti itu repot juga ya. Ya, terima kasih nih pada Ibu Ida. Ini ya Kika ini yang paling di sini yang paling cepet ya. Otaknya masih lancar dibanding kita. Ya lihat aja, beliau ini masih SMA kan, mukanya SMA. Alhamdulillah, tapi sekarang lagi ambil doktor ya, kandidat doktor. Ini semua kegiatan ya dia yang merekam ya. Kita yang sepuh atuh. Jadi notolensi juga baru setengahnya udah repot. Yang tadi itu apa sih? Gitu kan. Kalau kita udah masuk di sini nanti langsung di laptop keluar beredar. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu yang bisa kami sampaikan, kami hadirkan para presidium dibantu sekjen, ada wakil, ada bendahara. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan baik. Dan terutama bisa koordinasi, konsolidasi dengan pusat. Karena ini kaitannya sebetulnya itu tadi. Kita harus mampu konsolidasi, ya, harus mampu berintegrasi dengan pusat dan barangkali bisa melaksanakan ada beberapa agenda pusat yang bisa mungkin dilakukan di Jawa Barat. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk para presidium persilahkan kembali untuk kembali. Untuk tetap di depan. Untuk acara selanjutnya, sambutan atas nama Presidium GMKR Pusat oleh Bapak Dr. Marwan Batubara. Mangga Bapak. Yang ini Kang Cek, coba yang ini. Ya, oh ini aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan sambutan dari GMKR Pusat. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu bapak-bapak yang ada di GMKR Bandung, terutama Pak Dindin, Pak Mehmet, Pak Pur, Pak Safril, Pak Rizal, kemudian juga teman-teman dari Gaum ya. Dulu seingat saya juga ada yang namanya For Asli ya, Bandung itu ya. Jadi sudah cukup banyak kita, dan juga ada petisi 100. Jadi ini semua adalah teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan tetap konsisten berjuang bersama-sama, dan ini saya kira salah satu momentum untuk menyatakan bahwa kita masih ada, Bandung masih terus bergerak, dan insya Allah nanti akan terus berkelanjutan ya, insya Allah. Nah, saya sedikit flashback tentang GMKR. Ini sudah dideklarasikan tanggal 10 Februari 2026 di Gedung Juang. Kemudian pada saat deklarasi kita memang menyatakan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Mehmet, bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kedaulatan di banyak sektor ya. Ada masalah ekonomi, keuangan, politik, hukum, SDA. Nah, ini sebetulnya karena memang darurat atau kondisi bermasalah ini terutama disebabkan oleh oligarki, maka kita perlu mengulang bahwa lawan kita dalam gerakan ini terutama adalah oligarki yang ternyata dalam pemerintahan sekarang ini masih cukup dominan meskipun presidennya sudah berganti. Kemudian kita ingin mengingatkan bahwa dengan kondisi demikian kita mengajak seluruh kalangan, terutama yang memang berada di luar jalur penyelenggara negara ya, aktivis, ormas-ormas, LSM dan sebagainya, untuk apa? Untuk sama-sama merebut kembali kedaulatan yang sudah dirampas oleh oligarki itu. Nah, oleh sebab itu kita ingin menjadikan GMKR ini sebagai wadah perjuangan yang mungkin kalau mau disebut adalah gerakan moral dan politik ya. Jadi bukan moral saja, tapi gerakan moral dan politik. Untuk apa? Untuk merebut kembali kedaulatan tersebut yang kita harapkan nanti akan semakin banyak yang berpartisipasi. Terserah apapun ormasnya ya, LSM-nya, kita ingin mengajak mereka semua. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan GMKR merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dirampas oleh oligarki. Nah, ini juga tadi kata kuncinya saya sudah sebutkan, bahwa gerakan ini akan kita harapkan berlangsung berkelanjutan sampai nanti apa yang menjadi tuntutan kita itu bisa terpenuhi. Nah, apa tuntutannya? Terutama itu ada 5 ya. Tadi sudah disebutkan, yang pertama itu untuk seluruh rakyat itu bersatu bergabung dengan kita. Kemudian yang kedua, meminta pertanggungjawaban semua pihak yang sudah menggadaikan atau terampasnya kedaulatan rakyat oleh oligarki tadi ya. Kemudian yang ketiga itu menuntut politisi, pejabat, aparat dan tokoh-tokoh yang terlibat untuk berhenti menjadi kaki tangan oligarki. Lalu kita juga yang keempat menuntut Pak Prabowo untuk apa? Membersihkan pemerintahannya dari unsur-unsur yang memang pro oligarki atau bagian dari oligarki itu sendiri. Jadi faktanya memang
lebih dari 50% anggota kabinet Pak Prabowo di kabinet Merah Putih itu adalah oligarki warisan Jokowi. Ya, jadi ini satu sebab kenapa tadi kita sebut tentang kata kunci kedaulatan itu sudah terampas, dan yang merampas itu adalah oligarki. Oligarkinya, anggotanya kalau dari unsur kekuasaan itu masih bercokol di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, yang terakhir kita itu menuntut dilaksanakannya langkah-langkah hukum dan politik. Tadi sudah disinggung, yaitu apa? Langkah politik, hukum dan politik yang kita tuntut itu adalah menangkap dan mengadili Joko Widodo. Kemudian memulai proses pemakzulan Gibran. Kemudian yang kita tuntut juga saat deklarasi adalah reformasi kepolisian. Itu mungkin kilas balik yang saya ingin ingatkan kepada kita, latar belakang dan tujuan dari pembentukan GMKR. Nah, berikutnya terkait dengan Jokowi, bahwa kejahatannya itu sudah lengkap. Sebut saja apa nama kejahatan, ya, maka Jokowi itu terlibat. Misalnya ada 5 menteri yang sudah ditangkap, diadili, ya, lalu menyebut nama Jokowi, artinya Jokowi terlibat. KM50, barusan teman kita mengungkap bahwa Jokowi terlibat, itu atas perintah Jokowi. Kemudian juga bicara soal Wapres, Jokowi sangat-sangat terlibat untuk apa? Untuk membentuk terwujudnya dinasti Jokowi. Nah, jadi bicara apa jenis kejahatan saya kira sudah cukup lengkap. Maka memang sudah waktunya untuk beliau ini ditangkap. Bicara korupsi tadi saya sebut tentang minimal 5 menteri, tapi mungkin itu prosesnya lama. Yang cepat adalah bagaimana masalah ijazah palsu itu segera diproses secara hukum. Oleh siapa? Oleh Prabowo. Jadi urusannya ini salah satunya dengan Prabowo. Tapi khusus masalah ijazah palsu ini, sebetulnya kalau ijazah itu asli, masalahnya sudah selesai. Mungkin dalam setahun 2 tahun selesai. Kalau Pak Narko bilang sebulan selesai itu. Tapi karena dasarnya ini adalah palsu, ya, berlarut-larut. Kenapa bisa berlarut-larut? Karena yang pegang ijazah palsu ini berupaya melindungi diri, menyelamatkan diri, bahwa ijazah saya memang palsu. Bagaimana supaya tidak terungkap kepada publik dan dunia bahwa ini palsu? Maka saya menghalalkan segala cara untuk melindungi diri. Itulah yang terjadi, saya kira, untuk kita terus persoalkan. Di sini juga terkait dengan pemerintahan Pak Prabowo masalah ijazah palsu ini. Kenapa? Karena waktu Pak JK tanggal 8 April ya datang ke Bareskrim atau ke Polri lah secara umum, itu tentang dia difitnah melaporkan itu, tapi Pak JK juga sempat mengungkap kalau memang ijazah Anda asli, buka saja kepada publik. Tapi yang terjadi justru perlawanan dari siapa? Dari Jokowi dan geng. Kenapa? Karena tadi kalau sampai ada proses hukum bahwa ini bisa diungkap kepada publik ini asli atau palsu, maka terbongkarlah kejahatan Jokowi itu. Jadi kalau bicara ijazah palsu, urusannya dengan Jokowi itu beda dengan rakyat biasa. Kalau nanti bicara rakyat biasa memasukkan ijazah, mungkin KUHP 261 Pak ya, 6 tahun. Tapi Jokowi ini kemana-mana ini, maka bisa dihukum mati sebetulnya Jokowi ini dari ijazah itu gitu, karena banyak kaitannya. Nah, salah satu juga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dengan ungkapan Jokowi terbongkarlah upaya dari Jokowi and Gang ini untuk bagaimana ini justru bisa membuat tidak terjadi proses peradilan. Saya mengkhawatirkan gerakan Termul dan berbagai gerakan yang dilakukan itu
salah satunya untuk menciptakan kondisi chaos. Ya, kalau chaos, lalu ini terlupakan masalah ijazah, tapi sekaligus juga mungkin terbuka kesempatan untuk nanti Prabowo jatuh, lalu yang naik adalah Gibran. Ini perkiraan saya atau kekhawatiran saya, minimal saya khawatir itu. Jadi urusan dari kita berhadapan dengan Jokowi terkait masalah ijazah palsu lebih kepada bahwa kita berhadapan dengan orang personal penjahat yang ingin menutupi kejahatannya dengan menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan salah satunya itu adalah lembaga Polri. Dan tidak akan ada proses di DPR misalnya untuk mendesak penegakan hukum masalah ijazah palsu ini. Karena apa? Karena pimpinan partainya itu sudah tersandra. Jadi bicara penyelenggara negara, bicara penegakan hukum, bicara bagaimana supaya misalnya tadi ini tetap bisa tertutupi, maka salah satu yang dilakukan saya perkirakan adalah bagaimana supaya terjadi pergolakan, perlawanan rakyat, lalu dialihkan tuntutannya kepada Prabowo. Prabowo sudah melakukan ini. Yang terakhir bicara soal masalah susila seperti yang ditulis oleh Pak Rizal misalnya, meskipun itu benar ya, dan itu memang harus diselesaikan segera oleh Pak Prabowo kalau memang masih mau jadi presiden ya. Dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Kalau memang Anda masih tetap mau berkuasa, bereskanlah masalah Teddy, pecatlah dia, dan rakyat akan mendukung. Tapi kalau ini terus dimainkan oleh geng Jokowi, oligarki ya, maka Pak Prabowo pun tidak akan lepas dari tuntutan rakyat dan bisa saja dilengserkan rakyat. Ya, jadi karena itu kesimpulan saya, salah satu memang kita berharap terus nanti ke depan untuk melakukan advokasi terkait dengan masalah kedaulatan. Kemudian yang kedua, kita bicara 3 tuntutan terakhir tadi, yaitu tentang Jokowi, tentang Gibran, tentang Polri. Kemudian yang ketiga, kita ingatkan Pak Prabowo untuk hati-hati, segera bereskan, bersihkan kabinet Anda, pecat itu yang namanya Teddy, lalu pecat semua pejabat-pejabat di kabinet yang berbau oligarki ya. Kemudian yang kelima, kita mari sama-sama melakukan perlawanan dalam koridor konstitusi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh diusulkan oleh GMKR. Masih banyak sebetulnya tuntutan lain, tapi minimal poin terakhir dari 5 tuntutan itu ada 3 hal: soal Jokowi, soal Gibran, dan soal Polri, yang mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan bersama-sama sambil kita mengingatkan Pak Prabowo, hati-hati Anda, kalau tidak nanti Anda juga akan dilengserkan oleh rakyat. Karena itu segera tangkap itu yang namanya Jokowi, selesaikan masalah ijazah palsu, karena pada dasarnya ijazah Jokowi itu adalah palsu. Ini menurut keyakinan saya, dan saya yakin ini juga keyakinan kita semua yang ada di ruangan ini, dan banyak, mungkin puluhan atau ratusan rakyat Indonesia juga yakin bahwa itu ijazahnya adalah palsu. Dan kepalsuan ini urusannya bukan masalah administratif saja, tapi masalah penyelenggara negara, maka hukumnya haruslah hukum mati. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Marwan. Boleh saya ingin menyampaikan sedikit Pak Sunarko, dari pembicaraan tadi Pak Marwan itu saya hanya ingin menyampaikan ada perasaan dalam hati saya bahwa Prabowo itu tidak lain dan tidak bukan hanya kelanjutan dari Jokowi 3 periode. Kalau sampai tidak melakukan sesuatu, mohon maaf Pak Narko, saya ingin menyampaikan ini karena saya udah gemas. Terus terang sudah terlalu lelah melihat Prabowo hanyalah sebagai Jokowi 3 periode dan harus kita selesaikan secepatnya.
Mohon maaf. Untuk acara selanjutnya akan disampaikan oleh Presidium Pusat, yaitu pidato kebangsaan oleh Bapak Laksamana TNI Angkatan Laut Dr. Muriono. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Presidium GMKR Jawa Barat. Tentunya saya hormati teman-teman dari GMKR Nasional atau GMKR Pusat. Hadir Pak Narko, Pak Marwan, Pak Sony, Pak Darto, Pak Nursam, Pak Ismet, Pak Omlim. Omlim sampai lupa namanya, Mursalim. Oh Pak Pur, ya ada pada ini. Dan salah satu bintang kita adalah Kang Rizal Fadilah. Ini orang pusat ini, tapi berada di daerah. Kami pinjamkan di daerah. Dan tentunya tak lupa, mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu nama tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan tentunya saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh aktivis yang berada di Jawa Barat, khususnya di Bandung tentunya. Saya mungkin tidak menyampaikan pidato kebangsaan, tadi sudah hampir semua sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Jadi saya hanya sekedar untuk membangkitkan semangat kita aja, semangat gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi hampir mirip lah di sini gerakan mengembalikan. Sebenarnya merebut kembali itu Pak Safril, merebut kembali. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita tidak sekedar berkumpul, dan pada hari ini kita tidak sekedar berhalal bihalal, dan tidak juga sekedar kita berdeklarasi. Tapi pada hari ini adalah hari untuk titik perlawanan balik. Ini adalah pernyataan sikap. Kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Mehmet, juga disampaikan oleh Pak Marwan. Karena apa? Kedaulatan politik sudah dibajak, kedaulatan hukum sudah dihianati, kedaulatan ekonomi sudah dirampok, belum lagi kedaulatan wilayah sudah dijarah, kedaulatan sumber daya alam sudah juga dirampok, dan politik dinasti merajalela, termasuk juga oligarki jangan dibiarkan yang mengatur negara kita. Negara kita sebenarnya diatur oligarki, ya, melalui penguasa-penguasa sekarang ini. Tidak ada satupun penguasa tidak ada kaitannya dengan oligarki. Ini adalah suatu kejahatan. Ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu hari ini dari Bandung, dari Jawa Barat, yang kita tahu Bandung adalah Bandung lautan api. Mari kita gaungkan, nyalakan api perjuangan kita untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Merdeka. Kita lawan oligarki, kita hancurkan oligarki. Itu adalah musuh kita, tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Semua diatur oleh oligarki. Kita tidak bisa rela untuk menerima itu. Mari kita rebut kembali. Negara ini bukan milik oligarki, negara ini bukan milik keluarga Jokowi, keluarga ini adalah milik rakyat. Oleh karena itu kedaulatan rakyat terus kita kembalikan kembali kepada pangkuan rakyat. Hari ini kita bersumpah kedaulatan harus kembali ke rakyat, dan dari sini kita mulai gelombang besar itu. Ingat, biang kerok perusahaan negara adalah Joko Widodo. Setuju Kang Rizal ya? Widodo, Joko Widodo termasuk putranya. Jadi inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan.
kalau perlu dihukum mati, karena memang betul semua permasalahan di Indonesia ini selalu ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo. Oleh karena itulah kita ulang lagi, tangkap, adili Joko Widodo. Kedua, majukan Gibran. Ketiga, reformasi Polri. Dan yang keempat, kita ingatkan pada Presiden kita Prabowo Subianto agar segera memperbaiki tata kelola negara ini. Bila tidak, maka rakyat yang akan turun untuk memperbaikinya. Dan kalau lebih tidak juga bisa, rakyat akan memakzulkan Prabowo Gibran sekaligus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu pernyataan sikap dari GMKR Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo. Pak Purnomo menyampaikannya di tempat saja, Pak Pur. Mangga. Berdiri. Oh, Pak Pur berdiri. Berdiri, Pak. Pak Purnomonya nggak berdiri. Naik lagi Pak, naik lagi. Nah, lagi, dekat lagi. Mungkin yang di sana Pak. Bang saya di sana. Yang di sana aja Pak. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak yang dari GMKR Pusat Jakarta, selamat datang di Kota Bandung, Kota Perjuangan, dan Bapak Ibu yang dari Kota Bandung dan Jawa Barat. Kita hari ini akan menyampaikan pernyataan sikap daripada para tokoh Jawa Barat menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang kita anggap tidak baik. Pernyataan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR Jawa Barat. Yang pertama, GMKR Jawa Barat mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk bersatu merebut kembali kedaulatan dari cengkraman oligarki yang menguasai sektor strategis daerah, terutama dalam industri, properti, dan penguasaan tata ruang. 2. GMKR Jawa Barat menuntut pertanggungjawaban seluruh aktor politik dan pejabat daerah yang telah membuka ruang bagi dominasi oligarki melalui kebijakan yang merugikan rakyat, termasuk dalam perizinan proyek strategis dan pengelolaan sumber daya alam. 3. GMKR Jawa Barat menuntut seluruh politisi daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh publik untuk berhenti menjadi pelindung kepentingan oligarki yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkuat dominasi ekonomi dan politik di Jawa Barat. 4. GMKR Jawa Barat mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk secara serius membersihkan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dari unsur-unsur yang menghambat pengembalian kedaulatan rakyat, karena problem pusat juga turun ke daerah. 5. GMKR Jawa Barat memandang bahwa penegakan hukum dan reformasi politik merupakan syarat mutlak untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Untuk itu, GMKR Jawa Barat mendukung langkah-langkah konstitusional dalam penegakan hukum terhadap Joko Widodo
dan segera evaluasi terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden melalui proses pemasgulan karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Bandung, 2 Mei 2026. Tertanda Presidium GMKR Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjuang. Merdeka. Untuk acara GMKR sudah terlaksanakan dan dilaksanakan, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara gaum yang akan dilakukan sambutan oleh Bapak Safril. Mangga Pak Safril. Ya, turun. Nah, ininya aja yang dimainin. Ininya aja Pak yang mainin. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mewakili penyelenggara, yaitu Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, yang sebetulnya akan disampaikan oleh Ustadz Amin Bukairi, tapi karena ayahandanya sakit, jadi tidak bisa hadir pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dari GMKR Pusat, ya, Pak Sony, ya, Pak Narko, dan Pak Muryono, Pak Marwan, Pak Marsam, Pak Nursam, maaf. Lalu Pak Mursalin, Pak Ismet, dan Pak Nur, ya. Oh, Jenderal Sudarto, maaf. Sudarko, ya. Jadi selanjutnya atas nama penyelenggara atau Gerakan Aksi Umat Melawan, kita akan melakukan silaturahmi. Jadi saya cuma memberikan sambutan. Nanti rencananya untuk masalah silaturahim atau penyampaian makna dari silaturahmi itu akan disampaikan oleh, tadinya kita harapkan Pak Kiai Haji Aten Ali hadir, tapi kalau beliau masih dalam acaranya yang lain, nanti kita minta kesediaan ke Pak Kiai Rizal Fadila. Kiai Rizal Fadila. Jadi selanjutnya saya juga berterima kasih atas kehadiran teman-teman dari Gerakan Aksi Umat Melawan. Di antaranya ada Pak Insinyur Budi Rianto. Beliau ini adalah Ketua Porasli. Ya, silakan berdiri Pak Budi. Nah, ini Pak yang disebut-sebut tadi Porasli, ini beliau. Masih ada Pak Poraslinya yang memperlihatkan ijazah aslinya dari 17 perguruan tinggi di Bandung. Ya, berhadapan dengan Jokowi. Dan juga terima kasih atas kehadiran Pak Maijen TNI Pak Dedi S. Budiman. Beliau adalah Ketua Umum dari APP TNI. Saya juga Pak, ada jaketnya karena saya sebagai sekjen beliau. Lalu ada juga diantaranya Pak Profesor Ana Rohana dari Akademisi Unpad. Silakan Pak. Ya. Lalu juga ada Pak Insinyur Faisal Karim. Beliau ini ya, adalah pengurus Kapak ITB yang melawan tentang adanya kelompok radikalisme di ITB. Ya. Dan juga ada Pak Hari, ya,
Pak Hari ini juga adalah Ketua APP TNI Jawa Barat. Ya. Dan berikutnya ada Pak Kusnadi, Muhammad Kusnadi. Ya. Beliau adalah MPP, MMP. Ya. Lalu berikutnya dari Barkin yang juga menemani atau mewakili tadi Pak Dedi, ada Ustadz Imam. Silakan Ustadz Imam. Ya. Lalu ada dari AA2B, ya, Pak Asyaf ya, Pak Iko, ya, ya, ini adalah pembela dari Bandung, ya, yang tergabung dalam Aliansi Advokat Bandung Bergerak. Ada Dr. Subiantoro, ya, silakan Pak Dokter. Ya, beliau aktif di APP Bangsa. Ada Pak apa namanya saya lupa, Pak Medi, Pak Hedi ya, Pak Hediana, ya, beliau dari Sigap. Ya. Ya. Lalu ada Pak Aendra, ya, media yang juga revolusioner ini, Pak Aendra. Ya. Lalu ada Pak Junaidi, ya, beliau bendahara dari APP Bangsa. Lalu ada satu lagi Ibu Iva, Umi Iva, beliau berusia 18 tahun nih. Minggu depan. Ya. Ya, beliau walaupun usianya sudah 18 tahun dibalik ya, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Mengalahkan semangat para Gen Z. Ya. Terima kasih Bu Umi Iva yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ya. Demikian barangkali yang saya kenalkan dari yang hadir, walaupun sebenarnya banyak yang akan hadir. Dan tadinya dari gerakan Aksi Umat Melawan yang tadi juga disinggung oleh Pak Dindin, ada 50 aroka, komunitas dan juga organisasi yang tergabung di situ. Tidak memungkinkan untuk hadir semua karena tempatnya terbatas. Jadi mohon maaf, cuman yang hadir ya diundangnya terbatas. Namun ini menjadi PR buat GMKR Jawa Barat kalau nanti akan mengadakan semacam kebulatan tekad. GAUM akan bisa mengerahkan ya paling tidak 500 sampai 1000 orang untuk kebulatan tekad, barangkali kita bisa selenggarakan. Nah, mungkin juga kebulatan tekad bisa diselenggarakan barangkali sebelum Juni atau pada bulan Juni. Karena apa namanya ada isu heboh bahwa Juni itu akan menaik suasana. Ya. Ya, saya kira barangkali itu yang saya bisa beri sambutan. Cuman ada titipan barangkali, memang yang namanya persatuan untuk melawan oligarki itu memang tantangan. Bagaimanapun oligarki itu punya kekuasaan, punya dana yang tidak terbatas, dan punya cara-cara yang selama ini juga kita kenal, yaitu mengadu domba para pergerakan. Caranya halus, ya bisa saja di antara kita diundang dan diiming-iming jabatan, diiming juga duit atau dana, ya, dan macam-macam sehingga terjadilah perpecahan. Di samping, ya, ada juga yang kasar yaitu pembunuhan. Kenapa kita anggap pembunuhan? Karena itu direncanakan, yaitu menyiram air keras. Ya. Lalu ada lagi penyusupan. Nah, namun persatuan itu bisa kita akan tingkatkan kalau seandainya gerakan ya mengembalikan kembali merebut kembali kedaulatan rakyat ini bisa melakukan konsolidasi. Paling tidak di 4 kota sudah terbentuk, yakni Poros Solo, Poros Jogja, Poros Bandung, dan Poros Jakarta.
4 poros ini sudah bisa membangkitkan secara nasional. Karena itu tadi melawan oligarki adalah sesuatu yang sangat besar karena mereka punya media, mereka bisa melakukan apa saja. Tapi kita telah buktikan dalam sejarah Indonesia kalau gerakan rakyat bisa terkonsolidir atau terkonsolidasi, itu bisa memerdekakan Indonesia dari penjajahan dan bisa juga menumbangkan para penguasa dengan gerakan rakyat. Saya kira itu yang perlu dititipkan. Jadi kalau seandainya Gaum nanti sebagai pendamping dari gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat Jawa Barat untuk melakukan dalam waktu singkat kebulatan tekad, ya kita perlu melakukan itu karena ini juga merupakan usulan dari Pak Budi Rianto sebagai ketua Porasli atau ketua Kapak juga. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Safril. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz kita Bapak Haji Rizal Fadilah dan dilanjutkan dengan acara doa penutup. Mangga. Pak. Ya. Ustadz. Yes. Nah, ini yang bukan asli, palsu. Sok mangga. Punten izin bagi bapak-bapak yang ingin kopi atau ada teh, silakan ada di belakang ya bapak-bapak. Mangga. Mangga aja. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak Presidium GMKR Pusat yang saya hormati, Presidium GMKR Jawa Barat, para pimpinan Ormas, Harokah, lembaga dakwah yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan berkumpul kita ada dalam rahmat, barokah, magfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Kiai Atian yang menyampaikan, ya, tapi karena beliau masih dalam acara, ya ban serep lah yang menggantikan. Gitu ya. Intinya karena ini tausiah bukan orasi, tentu konteksnya adalah berkaitan silaturahim. Ya. Pertama, kita harus bersyukur, banyak bersyukur kehadirat Ilahi Robi, ya, karena memang hamba yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmat. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ista'azana, kalau ada kalimat azan itu sebetulnya adalah maklumat. Itu deklarasi Allah. Wa ista'azana rabbukum, ya, Rob telah mendeklarasikan. Nah, deklarasinya itu isinya la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur maka pasti, itu kalau dalam bahasa Arab itu lamnya taukid, nunnya taukid, ya gitu kan. Nun dan lam taukid itu pasti, gitu ya. Jadi siapa bersyukur pasti, gitu, ditambah nikmat oleh Allah.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalimah untuk mereka yang kufur nikmat itu tidak dalam kepastian, tidak dalam taukid nun taukid, tapi disebutnya di sana adalah inna azabi lasyadid. Hanya menyatakan saja azabku pedih loh, gitu ya. Ini gambaran bahwa untuk yang konstruktif dan positif begitu kokoh Allah menjamin. Tapi bagi hal yang negatif Allah Maha Pengampun gitu kan, sehingga di situ bahasanya hanya declare juga, hanya pernyataan saja. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakuro, ya, hamba yang pandai bersyukur. Namun Allah suka yang bersyukur itu tidak cukup dengan kalimah-kalimah, dengan narasi-narasi, gitu ya. Innallaha yuhibbu iza an'ama ala abdihin ni'mah ayaro atharo nikmatihi alaih. Allah itu cinta, Allah suka kepada hamba yang jika hamba itu diberi kenikmatan, ya, gitu kan, itu dia buktikan dengan athar, dengan bekas, dengan tapak-tapak yang bisa dilihat. Jadi tasyakurnya itu adalah proses pembuktian. Jadi tidak cukup alhamdulillah nikmat ya Allah, tapi apa efeknya dari tasyakur kita? Optimalisasi, maksimalisasi, pembuktian dalam bentuk yang nyata yang disebut athar. Athar itu tapak-tapak. Nah, kita ini semua dituntut termasuk dalam berorganisasi ini, baik GMKR maupun dalam Gaum atau harokah lembaga masing-masing kita, untuk membuktikan ini proses-proses pembuktian gitu. Ketika kita menyatakan mau merebut kembali kedaulatan, ya buktikan. Itu yang Allah suka, itu yang Allah cinta. Jadi di samping setelah deklarasi, sekarang adalah soal aksi. Pembuktiannya itu makna tasyakur binikmah gitu. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini, itu dengan bukti-bukti nyata kita memaksimalkan potensi diri yang telah Allah berikan kepada kita semua. Gitu ya, mudah-mudahan dengan spirit itu tasyakur tadi akan ada bukti nyata, yaitu keberhasilan. Yang kedua, ini kan tausiah ya. Tausiah sajalah. Petua. Yang kedua kan silaturahmi. Yang benar mah silaturahim ya. Jadi silaturahim ba'da Ramadan, tapi kan sudah lewat ini. Ya, tadinya halal bihalal, gitu kan. Tapi kata Kang Didin, jangan lupa ya minal aidin wal faidin. Kalau sunnah nabinya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kulu amin. Nah, wa antum bi khair, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan segala amal-amal ibadah kita yang telah kita kerjakan, dan setiap waktu itu penuh dengan kebaikan. Itu saya kira itu sunnahnya kalau berada di ruangan pasca Ramadan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Nah, alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayusalla. Silaturahim itu perintah Allah, bukan hanya sekedar interaksi manusiawi. Itu perintah Allah. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusalla. Jadi itu perintah Allah untuk saling menyambungkan rahim, kasih sayang sesamanya. Jadi maksudnya perintah Allah. Hanya disebut itu alladzina yusalluna gitu kan,
ma'amarallahu bi ayusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, yaitu takut kepada Allah, khawatir hisab jelek nanti. Berarti silaturahim itu harus berorientasi ukhrawi. Itulah bedanya dengan pertemuan, bedanya dengan kenal-kenalan gitu. Itu hanya sekedar hubungan interaksi selama di dunia ini. Kita tidak. Kalau silaturahim dalam makna keagamaan itu orientasi ukhrawi. Yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, takut hisab jelek nanti. Berarti kita selalu punya kewaspadaan. Setiap langkah kita ini ada efek enggak untuk kehidupan akhirat nanti. Kita takut kalau nanti jelek hisabnya. Begitu, berarti kewaspadaan. Gitu ya. Itu yang dimaknai dalam ayat Quran tadi. Itu waspada. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Kita di sini bercocok tanam. Soal hasil dituai nanti di akhirat. Itu supaya nggak rugi Pak, capek-capek kita datang dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, gitu, atau ke kota lain, buang energi, buang materi, gitu, buang duit, materi, gitu kan. Pokoknya banyak yang kita buang, rugi dong kalau di akhirat nanti nggak ada apa-apanya. Muflisun namanya, orang-orang yang rugi, orang-orang yang pailit, gitu, bangkrut. Nah, mudah-mudahan kita mah tidak, karena kita selalu berorientasi pada ukhrawi, termasuk silaturahmi atau silaturahim. Kira yang kedua. Yang ketiga, gerakan aksi umat. Ini kan silaturahminya gaum ya, bukan GMKR. Jadi yang kita baca gerakan aksi umat. Umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mal ummah, apa sih yang disebut dengan umat? Itu pertanyaan strategis loh, sederhana tapi strategis. Ya Rasulullah, mal ummah, apa yang disebut umat ya Rasulullah? Itu pendekatan bisa definisi, tapi bisa maknawi, gitu kan? Lalu dijawab Rasulullah, al-ummatu alladzina yu'allimul khair. Itu definisi Nabi itu. Yang namanya umat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Alladzina yu'allimul khair. Mal ummah. Jadi umat itu mengajarkan kebaikan. Itu standarnya. Kalau kita menyebut diri kita bagian dari umat, maka pembuktiannya mengajarkan kebaikan tidak kita. Gitu kan? Karena di definisi Nabi soal umat itu alladzina yu'allimul khair. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, tidak cukup mengajarkan khair. Harus ada sesuatu yang lebih dalam untuk kelas kita. Kelas kita apa? Ambillah surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah, hendaklah engkau jadi umat. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Nah, itu yang pertama tuh tadi. Yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Yang keduanya ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ada khair, ada ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna, kalau khair tadi yad'una. Yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf. Padahal itu tuh juga khair ma'ruf sama. Cuman ma'ruf itu khair yang sudah melembaga. Itu ya'muruna, perintah itu. Berarti sudah bisa memerintahkan kebaikan yang sudah melembaga.
Jadi hendaklah engkau jadi umat yang bisa memerintah. Gitu. Mungkin konteksnya itu, ambil rebut kekuasaan itu ya. Kenapa kita merebut kembali kedaulatan rakyat ini? Karena rakyat itu harus bisa memerintah dirinya dan memerintah orang lain, jangan diperintah. Karena ayatnya begitu, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu bukan mencegah kemungkaran dalam makna seperti itu. Yanhauna itu bisa menindak kemungkaran. Jadi kalau ada yang mungkar, ditindak, dihukum begitu. Ini yang diperintahkan kita untuk menjadi umat itu begitu. Baru wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang menang. Jadi kalau mau menang itu mereka orang yang menang. Ada ummah, ada dakwah, ada falah. Muflihun. Surat Ali Imran 104. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari spirit perjuangan kita, jadi umat yang melawan ketidakadilan. Itu adalah kemungkaran. Itu yang disebut kezaliman, ketidakadilan. Innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ila ahliha. Allah telah memberi amanat ya, untuk menunaikannya kepada ahlinya. Itu perintah Allah, itu amanat itu. Kebalikannya hianat. Para penguasa, pejabat itu khianat itu karena tidak menunaikan amanat kepada ahlinya. Gitu kan. Dia simpangkan, itu pengkhianatan amanat. Padahal innallaha ya'murukum an tuwadul amanati ila ahliha. Satu tuh soal amanat dan khianat. Kita berada di ruang amanat, melawan pengkhianat yang melakukan nanti ketidakadilan. Gitu. Wa iza hakamtum bainanas antahkumu bil adl. Kalau engkau menegakkan hukum, tegakkanlah hukum itu dengan adil. Nah, ini adil. Jadi maknanya adil. Adil itu proporsional. Dan sekarang adalah gambaran ketidakadilan yang harus kita lawan dengan dakwah. Gitu. Dan supaya kita menang. Tapi Allah yang menyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang menang insyaallah. Ya, kalau kita berangkat dari spirit yang benar dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, insyaallah menang, dimenangkan oleh Allah. Gitu ya. Dari kelompok kecil ini mulainya. Ya, dari Jakarta, Bandung, Solo, Jogja, bikin poros kita. Ya mulainya lah poros Jakarta, Bandung, Jogja, Solo. Jogja UGM ijazah palsu. Solo itu tempatnya Gibran dan Jokowi, gitu kan. Jakarta yang sekarang jadi ibu kota yang menentukan, dan disitulah berada para penguasa. Bandung lautan api, bukan laut yang membakar, bukan lautan api-api, hanya pura-pura saja lautan. Itu ya spiritnya. Mudah-mudahan poros itu kita bangun sekarang di GMKR ini, insya Allah strategis dengan membangun poros-poros strategis untuk melawan ketidakadilan dan merebut kembali kedaulatan. Terakhir saya ungkapkan sebuah hadis ya. Hadis kenapa umat ini lemah ya. Itu Rasulullah menyatakan begini, iza donanas bidinar wa dirham wa tabaya'u bil ainah wa tabi'u aznabal bagor wa tarukul jihada fisabilillah adkhalallahu ta'ala alaihim zullan la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Itu prediksi Nabi, itu Rasulullah itu. Jika umat katanya sudah berorientasi pada dinar dan dirham,
gitu ya. Sudah materialistik, sudah pragmatis, segala sesuatu diukur dengan bukan duit. Kalau duit bagus, tapi kalau duit, nah ini masalah. Nah, jika sudah orientasi umat pada dinar dan dirham, materialistik dan pragmatik begitu, satu tuh. Kedua, tabaya'u bil inah, jual beli dengan cara inah, itu adalah jual beli di luar syariah. Aspek-aspek yang sifatnya mungkin sekularistik, urusan dunia-dunia, akhirat-akhirat. Yang ketiga, tabi'u aznabal bagor. Kalau umat sudah ikut buntut kebo, artinya pemimpin kebo diikuti, pemimpin bodoh, pemimpin pelanga-plongo, pemimpin yang tidak konsisten, yang ambivalen, yang munafik, itu digambarkan aznabal bagor, buntut kerbau yang diikuti. Kita nggak peduli pemimpin siapa saja. Kalau kita umat ini sudah tidak peduli pemimpin siapa saja, hatta kebo pun diikuti. Gitulah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarokul jihada fisabilillah. Kalau umat sudah melepaskan diri dari jihad fisabilillah, dengar jihad saja, ekstrim, itu kanan, gitu kan? Itu tidak moderat. Keluar dari moderasi beragama, dengar jihad, itu kan, itu harus ditinggalkan. Hal-hal seperti itu. Nah, tarokul jihada fisabilillah itu yang keempat. Kalau empat ini ada pada umat, katanya Nabi nih yang menyampaikannya, gitu kan, adholallahu ta'ala alaihim zullan, Allah akan merendahkan derajatnya. Janjinya begitu. Nabi mengatakan Allah adkhalallahu ta'ala alaihim zullan, Allah akan rendahkan derajatnya itu. La yarfa'uhu anhum, tidak akan diangkat derajat mereka, dijatuhkan derajatnya, tidak akan diangkat derajatnya itu. Hatta yuroji'u dinahum, sampai mereka kembali lagi ke agamanya. Jadi dianggap tidak beragama itu kalau empat hal tadi ada. Nah, untuk itulah gitu kan GMKR hadir untuk tidak menjadi begitu umat yang rendah. Begitulah Gaum hadir melawan ketidakadilan itu juga dalam rangka jangan sampai kita menjadi umat yang rendah, direndahkan oleh Allah. Ayo kita bangkit bareng-bareng, gitu kan. Ayo kita berjuang, ayo berjihad fisabilillah, gitu kan. Sehingga nanti makna kehidupan kita terasa ujungnya. Allahumma ja'al bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami semua husnul khatimah. Itu akhir yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, kami berhimpun dalam majelis ini, mohon ampun kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, yang ada maupun tiada. Masukkan keduanya ke dalam surga Jannatul Naim. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan perjuangan kami. Tolonglah langkah-langkah yang kami jejakkan ini dalam rangka mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami, musuh-musuh-Mu ya Allah. Pecah belah mereka ya Allah, lemahkan kekuatannya sehingga kami dapat memenangkan perjuangan ini ya Allah di bawah lindungan dan pertolongan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang hak itu hak dan berilah kami kekuatan untuk menjadi penegaknya. Ya Allah, tunjukkanlah yang batil itu batil
dan jadikan kami orang yang bisa menjauhi dan melawan kebatilan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin fangsurna alal qaumil munafikin fangsurna alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kiai kita Rizal Fadilah. Baiklah, untuk acara selanjutnya ada season foto bersama. Untuk Presidium Jawa Barat dimintakan untuk duduk kembali, dan Presidium Pusat mangga berdiri di belakang. Gitu. Untuk para hadirin mangga di depan, tapi dalam posisi kursi. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. GMKR Jawa Barat, Siap. tangkap dan adili Jokowi. Adili Jokowi. Masgulkan Gibran. Maksulkan Gibran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka!